Cinta itu seperti buah yang dipetik. Sekarang kau berkeluh kesah, dengan ku letakkan cinta pada siapa, nanti kau akan merasa sini. Oh, bismillah. Betapa nikmatnya buat seorang laki-laki yang pulang safar sampai ke rumah berjumpa dengan anaknya. Dia meduku, saya bilang gitu. Cuma saat itu tuh saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau nanti saya bertanya, ya Allah, cerewet betul ini anak. Kalau nanti saya sudah tua renta seperti anak kecil, saya akan cerewet. Anak saya datang, saya fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah yang mengatakan, kalau idz qala li abihi inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna. Bicara akidah seperti itu. Tapi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, mungkin enggak secepat kau menolak kesalahannya. Tapi berbakti kepada kedua orang tua merupakan target dari sebuah yang Allah perintahkan. Yang kedua, wa qada rabbuka, Allah perintahkan kamu tolong kemurnian tauhidmu ini bisa kau aplikasikan dalam bentuk ihsan. Ketika ditawarkan umur panjang sampai kiamat, harta tahta wanita ketika dia mau diwafatkan. Dulu sebelum Nabi wafat, ini dunia dan isinya di hadapan Allah tidak lebih mulia daripada sayap lalat. Cinta yang sejati dalam Islam ini ketika kita bisa menutupi aib kesalahan orang lain. Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang kadang-kadang kalau kita bicara seperti itu agak sulit kita untuk menyampaikan kepada orang yang dikecewakan. Cuma jangan lupa ketika Rasul bersabda yang mengatakan bahwa ayah kamu orang paling keras, orang paling kaku, susah dikasih masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangannya timbul urat di mana-mana. Lihat, lihat. Napasnya, coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau katakan tidak ada kebaikannya sama sekali. Kerasnya manusia. Coba lihat. Kamu yang benci sama mamah kamu, sama ibu kamu, yang kamu bilang orang paling cerewet sedunia, yang gak pernah akur sama mantunya, yang susah bersosialisasi, selalu menjadi hakim dalam hidupmu. Sudah. Jangan kau tulis semua kesalahan mereka. Anda tercipta bukan menjadi hakim untuk mereka. Lihat, ibumu sedang tidur, coba lihat. Lihat. Coba lihat tatap wajah ibu kita yang sedang terlelap. Coba lihat. Ya Allah, ibu, subhanallah, mama, umi, ma, kerut di kening ibu sudah mulai banyak. Coba lihat. Matanya yang indah sudah mulai keriput di bagian pinggir, hitam sudah mulai bersepah putih. Pipinya yang kencang, cabi, cantik, direbutkan oleh laki-laki di masa mudanya, sudah mulai keriput. Coba lihat. Giginya sudah mulai tanggal. Coba lihat. Lihat. Napasnya. Lihat. Lihat kukunya yang menguning karena banyak campur benturan-benturan ketika mencari rezeki untukmu. Coba lihat. Ini orang yang kau benci, ini orang yang kau katakan cerewet, tak ada kebaikan dalam dirinya. Wallahi, demi Allah, orang yang seperti ini penyebab pintu surga. Esok pagi temui mereka, ambil tangannya, raih tangannya, rasakan wangi kulitnya, cium tangan orang tua kita. Memang tidak ada syariat mencium tangan, tapi merupakan da'bus sholihin.
kebiasaan orang soleh, orang tua kita cium tangannya, cium. Banyak minyak wangi mahal yang kita koleksi, wangi kulit orang tua kita berbeda. Kalian rasakan, cium keding orang tua kita, rasakan, karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Karena sudah tidak ada air mata dan menghidupkan mereka. Kalau sudah tidak ada, kemuliaan apa yang tersisa? Kalau sudah tidak ada, cuma tinggal tangis dan isak yang kita miliki. Membasahi pusaranya pun tak membuat mulia. Allah telah ambil mereka. Masya Allah. Makanya Uwais Al-Qarni, manusia yang tak ada kelebihan di mata manusia. Tidak ada satu ulama pun mengatakan Uwais Al-Qarni penghafal Quran, tidak. Tidak ada satu ulama pun mengatakan Uwais Al-Qarni periwayat hadis. Ini manusia bertemu dengan sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi, namun dia ketemu dengan sahabat Nabi, dia tabi'in. Allah muliakan Uwais sampai selevel Umar ibn Khattab, manusia yang Nabi katakan Umar fil jannah, Umar di surga. Disuruh ketemu sama Uwais Al-Qarni, suruh minta Uwais ini memintakan ampun kepada Allah. Apa kelebihan ini manusia? Dia bukan ulama, dia bukan penghafal Quran, dia bukan penghafal hadis, bukan periwayat, bukan. Hikayat mengatakan bahwa Uwais dimuliakan oleh Allah karena memuliakan orang tuanya. Pernah satu masa Uwais ini seorang laki-laki yang hidup sederhana di Yaman. Dia tidak pernah menolak permintaan ibunya, tidak pernah. Uwais tidak pernah menolak. Hingga satu waktu ibunya berkata tentang keinginan yang dia miliki. Ini yang membuat beban dalam benak Uwais. Ibunya yang buta dan cacat berkata, jangan sampai ibu ini wafat Uwais kecuali sudah menunaikan haji. Ini Uwais yang nggak pernah menolak permintaan orang tuanya, bingung bagaimana dia bisa membawa kedua orang tuanya, dia bisa membawa orang tuanya, ibunya ini menuju Mekah, sementara dia jauh dan apa yang dia miliki tidak ada kereta kuda yang bagus yang dia miliki. Maka dengan kepolosannya Uwais pun melatih dirinya untuk bisa melaksanakan apa yang orang tuanya inginkan. Dia membeli seekor anak sapi yang tiap hari anak sapi tersebut dia gendong di belakang, dia naik gunung turun gunung tiap hari hingga beberapa bulan, 8 bulan, hampir setahun, sapi ini pun tambah besar. Uwais pun memiliki badan yang bidang karena olahraga tiap hari. Orang ketawain itu Uwais. Apalagi tuh Uwais, sapi dibeli digendong naik gunung turun gunung. Padahal Uwais mengukur diri, dia nggak ada solusi kecuali menggendong ibunya untuk menuju Mekah. Menggendong ibunya untuk menuju Mekah, tidak ada halangan buat berbakti buat Uwais. Sehingga ketika musim haji pun datang, dia berkata pada ibunya, wahai ibu, kan kutunaikan yang kau inginkan, naiklah di pundakku wahai ibu. Dia gendong ibunya hingga menuju Mekah, dan dia bertawaf di Ka'bah. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dia berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar ketika dia melakukan tawaf. Bertanya kepada Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah, dan aku bertawaf menggendongnya. Sudahkah aku bayar apa yang telah dia berikan padaku?
Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Wallahi, satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Kebayang tidak? Menggendong orang tua dari Yaman menuju Mekah, bertawaf di Mekah. Satu hentakan napas pun ketika melahirkan dirimu belum terbayar. Maka ketika selesai tawaf, Uwais pun melakukan sholat di makam Ibrahim. Selesai sholat, dia mengangkat tangan ke langit, dia berdoa, ya Allah, mudahkan ibuku untuk masuk ke surgamu ya Allah. Ibunya berkata kepada Uwais, sudah Uwais, cukup Uwais, berdoalah untuk dirimu. Apa kata Uwais? Tidak ibu, ketika kau masuk ke surganya Allah nanti, kau ridho dengan yang kau rasa, wallahi ibu, cukup ridhomu untukku. Maka dikatakan kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit pun bergetar. Tidak mungkin turun tangan Uwais kecuali jawaban doa pun akan Allah berikan kepadanya. Lihat, manusia yang tak direkomendasi tentang hafalannya, tentang sanatnya dan lainnya, demi Allah, Allah muliakan karena baktinya kepada kedua orang tua. Sementara kita sekarang dititipkan segalanya, harta dunia. Pernah tak terbesit dalam benak kita mendaftarkan orang tua kita untuk umroh atau haji, kemudian menggandeng tangannya bertawaf di Ka'bah? Ayo ibu, ayo ayah, sampai di Hajar Aswad dari sejauh, ibu angkat tangan, ayo, Bismillah, Allahu Akbar, ayo ibu, ayo, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, terus sampai rukun yamani. Ibu katakan ayah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo katakan. Tapi hardikan cacian makian yang kita berikan sama mereka. Apa artinya hidup kalau kita nggak akur sama mereka? Apalagi orang laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata dunia, ibumu, ayahmu, baru istrimu dan keluargamu. Karena memang dunia ini mengecoh. Orang lupa bahwa yang namanya durhaka merupakan dosa besar setelah berbuat syirik kepada Allah. Pun berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah tertinggi setelah dia melakukan tauhid, yang di dalamnya ada ibadah kepada Allah. Allah yang mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tidak ciptakan kamu kecuali mengesahkan Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ada tidak ada orang tuamu, jaga nama baik orang tuamu. Ima diterjemahkan orang tua kandung kita atau orang tua kita di masa lalu yang telah membuat negeri ini mulia. Allahu Akbar. Di Aceh ini kita punya orang tua hebat. Kita punya Teguh Umar, kita punya Daud Pereng, kita punya pahlawan-pahlawan yang demi Allah sampai Islam 2017 kita rasa di sini. Tapi mana bakti kita kepada mereka? Di atas negeri serambi Mekah ini narkoba dijual bebas. Di atas negeri serambi Mekah ini iklan dosa pun terpampang sepanjang jalan. Ajakan makan riba di depan tugu-tugunya. Iklan-iklan kemaksiatan pun dipertontonkan. Berapa banyak anak yang tinggal di negeri serambi Mekah ini yang hafal Quran? Berapa banyak di antara mereka yang paham sejarah pahlawannya? Sementara harga diri satu bangsa ketika dia paham sejarah dirinya, sejarah bangsanya. Dilecehkan kita oleh musuh-musuh Islam. Idza tabayatum bil ina
wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarji'u ila dinikum. Kegelapan yang tak kunjung sirna karena kesalahan yang kita perbuat, rutinitas memakan riba dan kita anggap biasa. Berapa banyak orang menuntut ilmu, belajar dengan motor yang dia beli dengan hasil riba. Berapa banyak orang mengatasnamakan jihad, mengantongi ATM riba. Semua hal-hal yang ribawiyah dia lakukan. Bahkan berapa banyak orang yang berangkat haji mengantongi sesuatu yang sifatnya riba. Bahkan berapa banyak orang yang menyuapi ke mulut ibunya yang sedang sakit, ayahnya yang sedang sakit dengan uang hasil riba. Tapi dia menghayalkan surga. Ini nggak bisa dibiarkan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Lihat pendahulu-pendahulu kita, manusia-manusia mulia, karena dia tahu apa yang dia perbuat adalah kebaikan yang akan sampai kepada kedua orang tuanya. Alaysa lil insani illa mas'a. Bukankah manusia dapat dari hasil usahanya? Anta wa maluka li abika. Kau dan harta yang kau miliki milik kedua orang tuamu. Tapi kesibukan yang kau alami sekarang membuat mata tua mereka menanti kedatanganmu. Bahkan berapa banyak anak muda yang berkata, saya tidak akan pernah pulang kampung lah sebelum saya sukses. Allahu Akbar. Orang tuamu tidak membutuhkan kau sukses, tapi baktimu kepada mereka. Temui mereka, minta ridhonya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Abdullah bin Zubair bin Awam, ketika pasukannya sudah terpojok dan dia tahu kematian diambang kehidupan, musuhnya Al-Hajjaj As-Saqafi. Al-Hajjaj As-Saqafi ini betul-betul ingin membantai dia, buat dia kematian pastilah. Jangankan dia yang cuma anak Zubair bin Awam, Umar bin Khattab pun yang suaranya melengking Allahu Akbar, 10 gunung musuh bisa mendengar suara